Perkenalkan, nama saya Jessica Agnesa Pernita, saya kelas 12 MIPA 4, nomor absen 14. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan paparan materi mengenai contoh pemanfaatan teknologi yang menerapkan konsep induksi elektromagnetik. Yakni di sini saya menggunakan baterai sebagai percobaan dengan memanfaatkan teknologi kompas. Ke penjelasan fenomena. William Gilbert yang menganalogikan bumi sebagai sebuah dipol magnetik raksasa dengan perbedaan 11,5 derajat antara kutub utara magnetik dengan kutub utara geografis bumi. Mengapa demikian? Nah, penyebab terbesarnya adalah karena faktor perputaran inti bumi yang bersifat cair, yang dimana terdiri dari lelehan besi dan nikel yang mengandung sejumlah muatan listrik berputar mengelilingi sumbunya, sehingga membuat bumi menjadi sebuah magnet raksasa dengan sebuah kutub utara dan sebuah kutub selatan. Nah, setelah mengetahui hal tersebut, tak heran lagi jika kompas dapat menunjukkan arah utara dan selatan secara otomatis. Lanjut ke konsep fisik yang digunakan. Pada pembahasan kali ini, kita bisa ketahui bahwa aliran listrik dapat menghasilkan medan magnet. Seorang ilmuwan bernama Michael Faraday pernah melakukan percobaan untuk membuktikan pernyataan tersebut. Dari hasil percobaan, ditemukanlah konsep induksi elektromagnetik. Konsep tersebut merupakan suatu fenomena timbulnya arus listrik karena adanya perubahan flux magnetik. Itu adalah perubahan pada medan magnet. Fenomena inilah yang membuktikan bahwa aliran listrik dapat menghasilkan medan magnet. Sehingga pengaplikasian konsep induksi elektromagnetik ini dalam teknologi kompas menjelaskan bahwa saat suatu kawat dialiri oleh arus listrik, maka akan menimbulkan medan magnet atau induksi magnet. Dan untuk membuktikannya, kita dapat menggunakan baterai sebagai sumber arus yang akan mengaliri kawat dengan arus listrik. Kemudian menggunakan kompas sebagai teknologi bantuannya. Lanjut ke penjelasan alat dan manfaatnya. Kompas merupakan alat navigasi yang memanfaatkan medan magnetis bumi dalam penentuan arah mata angin. Di dalam kompas terdapat jarum magnetik yang selalu menunjuk ke arah utara dan selatan, di mana saling keterkaitan dengan kutub magnetik bumi. Kompas memberikan manfaat dalam menentukan arah untuk menempuh perjalanan jauh secara aman dan efisien. Selain itu, kompas juga berguna untuk mempermudah perhitungan dan pembacaan peta. Adapun bagian-bagian dari kompas, yaitu yang pertama ada tutup dial, itu adalah dua garis bersudut 45 derajat yang dapat diputar. Kemudian yang kedua ada visir, yaitu lubang dengan kawat halus untuk membidik sasaran. Kemudian yang ketiga ada dial, yaitu permukaan kompas di mana tertera angka derajat dan huruf mata angin. Dan yang keempat ada jarum penunjuk, yaitu alat yang menunjukkan utara magnet. Dan yang kelima ada kaca pembesar yang digunakan untuk melihat derajat kompas. Dan yang terakhir ada alat penyangkut, yaitu untuk tempat ibu jari menopang kompas saat membidik. Kemudian lanjut ke hasil analisis data. Penelitian Hans Christian Ørsted, yakni seorang guru ahli fisika pada tahun 1820, menunjukkan bahwa arus listrik dapat menimbulkan suatu medan magnet atau induksi magnet. Cara kerjanya yakni dengan mengamati pergerakan jarum kompas ketika diletakkan dekat dengan kawat yang dialiri oleh arus listrik. Maka jarum kompas tersebut akan menyimpang. Begitu juga ketika arah arusnya dibalik, maka jarum kompas akan bergerak ke arah sebaliknya. Adapun besar arus listrik di kawat sebanding dengan besar medan magnet yang dihasilkan. Artinya, semakin besar kuat arus listrik yang diberikan dari baterai, maka semakin besar pula medan magnet yang dihasilkan. Begitu juga sebaliknya. Ini dapat dibuktikan dengan pergerakan jarum magnet yang semakin menyimpang ketika dialiri oleh arus yang besar, dan jika arusnya kecil hanya terjadi sedikit penyimpangan. Nah, percobaan tersebut hingga kini dikenal sebagai percobaan Ørsted, di mana dari percobaan tersebut dapat membuktikan bahwa suatu arus listrik dapat menimbulkan suatu medan magnet di sekitarnya. Sekian pemaparan saya. Terima kasih.